Baik, sedulur-sedulurku semuanya dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Semoga apapun yang Anda kerjakan, apapun yang Anda lakukan untuk mencukupi keluarga, asal masih di dalam koridor halal ya, semoga selalu diberi kelancaran serta diberikan hasil yang maksimal sesuai yang Anda harapkan. Amin. Ketemu lagi dengan Arif Batik. Pada edisi hari ini saya sedang berada di Temanggung, yaitu di tempatnya Mas Tato ya. Beliau adalah seorang kiper ikan cana yang saya sendiri merasa aneh karena beliau adalah sebenarnya pemain ikan cana draft kalau kontes, tapi sekarang beliau malah ngerawat cana maru. Tetapi maru yang beliau rawat tidak main-main. Karena apa? Karena maru yang beliau rawat adalah maru batik. Dan hari ini kita akan sharing, kita akan tanya-tanya langsung ke ownernya seperti apa atau bagaimana cara ataupun treatment menjadikan cana maru menjadi cana maru yang batik. Simak terus video ini, jangan di skip supaya tidak gagal paham ya. Inilah dia galeri ikan cana milik seorang teman di Temanggung ya, namanya Mas Tato Wijayanto. Tuh, ownernya tuh lagi ngerokok ya, lagi ngelinting. Tuh, mana cana maru yang kita maksud? Kalau nggak salah dia punya 2 cana maru ya. Ini satunya, yang di sana ada satu lagi. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu koleksi piala yang pernah didapat oleh beliau saat kontes ya. Nah, di sini ada piala juara 1 cana pulkra ya Mas ya. Cana pulkra di lereng Kendeng. Lereng Kendeng itu mana Mas? Sukorjo ya? Sukorjo juara 1 di kelas cana pulkra. Tuh, itu piala di Kepil juga juara 1 di kelas cana limbata. Juara 2 di apa man? JSC Jogja Select Head Cana kontes ya. Berikutnya ada apa ya namanya? Piala Cana Pulkra juga. Tuh, di sini juga Cana Limbata. Sebelahnya lagi ini ada juara 3 di draft. Pokoknya Mas Tato itu sebenarnya pemain Cana draft. Nah, kalau nggak percaya di sini ada lagi itu Cana Limbata senior juara 3 cana pulkra. Pulkra apa Mas? Mas progress ya Mas? Apa beginner? Oh limbata. Oh limbata. Enggak yang ini yuk. Oh pulkra. Pulkra ya, pulkra ukuran 10 sampai 20 cm. Yang sebelahnya lagi ini ada best of the best draft iki. Wah, ngeri. Koleksi pialanya ngeri, tapi panjang beliau sebenarnya pemain cana draft ya. Dan yang saya aneh, yang saya lihat kali ini adalah beliau ngerawat ikan cana maru. Oke. Di sini juga ada maru, tapi enggak apa namanya? Enggak ada lampunya iki. Lampunya enggak ada ya Mas. Tuh, sulit lampunya ya. Oke. Tuh, kalau nggak percaya, kalau teman-teman semua nggak percaya, beliau adalah pemain draft. Tuh, di sini koleksinya limbata. Itu ada stewarti. Di bawahnya limbata, tuh pulkra. Ini pulkra jumbo ya Mas? Junior ya? Junior tuh. Wih, ngeri. Koleksi piala ngeri. Ini baru sebagian. Yang sebagian lagi entah disumpel ke di mana, saya sendiri tidak tahu. Pernah iki main rahasia-rahasiaan iki. Alhamdulillah di sini berhubung musim hujan ya, di sini saya dibikinkan kopi sama beliau. Ada ya. Makasih Mas ya. Ngerti wae sedulur atau iki juga ketika kopi ada salak tuh juga ada tripping. Tapi yang pasti kali ini kita akan tanya-tanya langsung ke ownernya untuk treatment cana maru supaya menjadi cana maru yang apa namanya? Batik. Oke. Tuh kan. Pas dulu dapat jenengan udah kelihatan batik belum Mas? Pas dapat masih apa ya? Belum balik itu rapihnya itu masih dikit lah. Belum begitu terlihat ya? Terlihat. Cuma apa? Lihat ikan bos kan kayaknya
cocok gitu kayaknya diangan-angan. Gitu ya. Nggak ada istilah tadinya mau diprogres menjadi Cana Maru batik ya. Enggak, intinya enggak sengaja lah. Jadi apa? Coba-coba gitu ya. Awalnya coba-coba. Alah. Ternyata beliau berhasil membuat Cana Marunya menjadi Cana Maru batik. Tuh. Weh, sangar mentalnya ngeri. Mas Tato, jenengan udah lama Mas dapat ikan ini, Mas? Kurang lebih hampir setahunan lah. Setahun ya? Tahunan, kurang lebih. Dulu dapat ses berapa, Mas? Pas sampai ini sini. Pas dapat masih ses berapa ya? 35, 36 kayaknya kalau salah. 35 cm ya? 35. Sekarang udah 40 ya? Belum kalau nggak salah 38. 38 cm selama 1 tahun iku munda 3 cm. Tetapi yang kita anehnya itu kan di apa namanya? Di dorsalnya tuh loh, kok bisa apa namanya? Batik. Nah, sekarang kita akan tanya-tanya langsung treatment cara menjadikan Cana Maru yang dorsalnya batik. Karena yang namanya maru sebenarnya itu kalau kecil ya Mas, kecil masih ses progres itu kan dorsalnya batik semua. Tapi kadang ada yang sampai gede itu hilang, ada juga yang semakin terlihat ya, semakin jelas batiknya. Tentu saja ada treatment tersendirinya. Airnya berapa hari sekali Mas ini ikan ini? Untuk air biasanya saya nggak nentu sih. Nggak pasti ya? Cuma kalau lagi mood ya saya ganti, kalau nggak mood ya seadanya lah sampai kotor. Sampai kotor ya? Ikan yang nggak mager belum saya ganti gitu kalau lagi males. Sebelum ikannya terlihat mager, kalau masalah air nggak pernah ganti, kata Mas Tato. Air itu adalah air pokok sekali ya untuk merawat ikan cana, karena sering sekali ya ikan cana itu menjadi penyakiteng ataupun kena finrut lah atau jamur itu sebenarnya di masalah air. Kalau pakan sendiri apa Mas Tato? Untuk pakan sih biasanya pada umumnya lah pelet, cacing ya. Cacing ya? Pelet, cacing. Cacing. Kata mungkin Mas? Kata saya nggak pernah nyoba kalau yang ini. Kata? Enggak. Kalau yang itu malah dulu sering. Kalau yang ini saya belum pernah nyobain. Kenapa nggak dikasih kata Mas? Takut oversize ya? Gimana ya, kalau ya pengalaman saya yang satunya itu malah tadi oversize. Oversize? Banget melarnya. Kalau yang ini saya tahan aja sesnya. Iya. Oke. Ini takutnya oversize jadi nggak pernah dipakani kata ini. Cuman cacing sama pelet. Peletnya pelet apa Mas? Untuk pelet saya bikin dulu waktu masih masih sering main kontes untuk canak. Draft. Saya buat sendiri. Nah, iseng-iseng saya dulu nggak punya makanan untuk maru, jadi saya iseng buat pakanin cana marunya, ternyata malah cocok gitulah. Cocok ya. Tapi sebenarnya ini peletnya pelet pelet apa jenis? Pelet limbata ya? Limbata pultra lah. Boleh kita sepil peletnya sebentar ya? Tadi ada kok di mana ya? Iki. Nih. Ini pelet sebenarnya pelet limbata untuk rim ya Mas. Rim sama warna ya? Warna badan menjadi kosong ya Mas. Ini pelet racikan Mas Tato sendiri untuk pakan maru. Sebenarnya ini adalah pelet limbata untuk up warna ya. Tapi nggak nyangka kalau ini buat makani Cana Maru malah menjadi Cana Maru batik. Nah, bagi teman-teman ataupun kiper ikan cana yang menonton video ini, Anda bisa hubungi nomor di deskripsi, nanti tak kasih nomor ownernya ataupun nomor yang racik pelet ini, supaya Cana Maru Anda bisa menjadi seperti ini. Ini Cana Maru. Menurut kabar ini Cana Maru pernah ditanyain sama Mas Pacar Arif ya Mas? Pernah kasih? Pernah? 2 kali. 2 kali Mas Pacar Arif sama temen yang punya tolip tuh kah? Yang ya, dulu? kebetulan saya juga temen akrab juga sih sama beliau. Dan saya suka sering main ke sana juga. Oh. Pernah ditanyain sama Mas Pacar Arif Temanggung yang punya Cana Marunya dinamakan tolip, yang sekarang sudah laku berapa Mas? Dulu ya laku berapa? 120 juta. Nggak nyangka, padahal itu baru size berapa Mas?
kurang lebih segituan kayaknya kalau salah. Segini yo 35 lah ya. Sekitar Sekitar 35 36 lah ya. Jangan mungkin bisa cek sendiri di video saya pas saat kontes di Temanggung. Pas apa namanya ya? Di gedung anu Mas ya. Gedung olahraga Bambu Runcing Temanggung. Itu di sana Cana Maru Tolip punya Mas Fajar Arif buat display di sana. Jangan bisa cek videonya. Itu laku 120 juta. Bangga ngeri. Ini sebenarnya cantik sekali nih kan ini. Cuman lampunya yang kurang mendukung. Ki lampunya kalau nggak berarti lampu strip. Ini lampunya cuma seadanya aja. Coba kalau mati Mas. Coba kalau lampunya lampu apa namanya? Lampu kandila atau apa pasti jos iki. Lah kalau jenengan makani ini berapa hari sekali Mas? Untuk masih pakan saya nggak nentu sih. Paling seminggu 1 kali, kadang 2 kali, nggak nentu sih. Seminggunya ya? Enggak tiap hari maksudnya? Enggak. Wah, ora masakake iki wong ya. Wong enggak kasihan sama ikannya ya. Wong wewe mak bendino sok kira-kira dikasih makan setiap hari ya. Weh, ngeri, Bro. Oke, enggak tiap hari makan iki. Enggak. Pakannya cuman cacing sama pelet racikan sendiri. Oke. Mas Tato, ini untuk airnya sendiri selalu bening atau ketapang ini Mas? Untuk air saya ketapang tipis biasanya Mas. Ketapang ya? Ketapang tipis. Untuk supaya pH airnya tetap stabil ya Mas? Soalnya pada kacaka, soalnya sekarang lagi musim hujan. Musim hujan jadi dingin ya? Oke, padahal ini di Temanggung loh. Temanggung kan tahu sendiri, Temanggungnya Bansari itu daerahnya masih daerah dingin. Tetapi Cana Marune nyatanya ya api-api. Itu yang satu, kita lihat yang satunya lagi. Di sini juga ada Cana Maru Batik iki. Iki ganteng iki. Warnanya udah kuning. Sebenarnya lampunya juga bro, iki lampunya orang mendukung. Tuh. Lampunya biru. Lampunya lampu waton saja. Yang penting ikannya api. Itu misal kok lampunya lampu kandila wes ngeri Mas. Ngeri Mas ya. Jenengan ini dapat size berapa Mas dulu? Udah lama kah di sini? Ini paling lama itu maru kedua itu. Maru kedua. Itu pas saya dapat masih size berapa ya? 24 kali 5. 25 saya push terus dulu nggak bisa apa ya? Nggak bisa treatment, yang penting asal makan cepat besar gitu ya. Jadi ini bukti dari dimakani kata ini. Ini kalau pakani kata ya kayak gini, ikannya gemuk ya. Padahal kalau selerane beliau kan ikannya kecil tapi kualitas. Nah ini udah oversize ini. Tetapi bagus sih, sebenarnya nggak apa-apa sih. Di bawahnya ada Cana Maru juga tapi masih progres. Dan petengang ini ada lampu nih. Ada lampunya Mas. Oh. Wah, ini malah batik api Mas, Bos. Ini lagi mulai ya batik. Mulai ya? Ini mulai proses batik iki, Wan. Batik di sini juga ada batik lagi. Wow, ini kameranya saking apinya Mas jadi nggak begitu kelihatan ya. Katanya treatmentnya cuman airnya bening. Maksudnya ketapang tipis ya. Pakannya cacing sama pelet racikan sendiri. Apa benar Mas nggak ada pakan rahasia nih Mas? Rahasia sih masih ada sih. Apa ya Mas? Ya ada deh. Ada deh. Wah, wonge nggak mau ngasih tahu iki. Sepertinya iki wonge biar Cana Maru apa namanya batiknya nggak begitu banyak di dunia perikanan ya, supaya harganya tetap stabil. Oke lah. Itulah rahasia dari kiper ikan cana, karena yang namanya ngekip ikan cana itu ya itu enggak di bahan ataupun di harga ikannya yang bikin mahal, tetapi yang bikin harga cana mahal adalah cara ataupun treatment ngekipnya. Begitu sulit. Beliau begitu sulit
menghadapi lampu ini lampu super ekstrim kok ya. Jadi lampunya enggak lampu tending, lampu apa juga enggak pakai Mas ya? Enggak pakai lampu biasa. Oh, 1 meter 10.000 ini. Tuh pakai adaptor kan di sana. Tuh. Lampunya enggak lampu yang istimewa, yang bukan lampu view menjadikan ikannya nampak jos itu enggak ini. Jadi enggak ada treatment pakai lampunya ya. Seadanya saja ini lampunya. Mudah-mudahan teman-teman kiper ikan sana semua yang melihat video ini bisa menjadikan cana maru kesayangan Anda menjadi cana maru yang batik, supaya saat Anda jual laku mahal ya. Saya sendiri terinspirasi dengan Tolip punya Mas Pacar Arif di Temanggung. Beliau sudah laku 120 juta di cana maru batik, size-nya 35 cm. Ini size ikannya baru 38 Mas ya, 38 cm. Ukuran tanknya ukuran berapa Mas? Tank ini ukuran 80-40 Mas. 80-40 cm. Kenapa kok ditaruh di tank yang cuman saat cukupnya saja Mas? Di samping cuma ada itu ya dikasih di tank itu. Gitu ya. Soalnya yang lain kekecilan. Yang lain isi semua ya. Ya, beliau mentreatment ataupun mengkeep ikane cana maru ini supaya tidak oversize. Jadi ikan 38 cm ini ditaruh ataupun dipelihara di tank ukuran 80, ke belakangnya 40 cm. Jadi itu kan hampir mentok aman Mas ya. Ngareburi ya Mas iki ya. Hampir ya. Jadi ini adalah treatment tahan ses. Semua ikan cana itu kalau ditaruh di tank yang tanknya ukurannya lebih besar ataupun besarnya enggak ideal itu cepat modot Mas. Bagi teman-teman pengguna TikTok, jangan bisa ngecek ke TikToknya Mas Tato Wijayanto untuk melihat ikan yang Mas Tato rawat dan juga untuk saling follow. Tentunya dengan senang hati Mas Tato juga akan follow TikTok dengan semuanya. Baik, sedulur-sedulurku semuanya dimanapun Anda berada, itulah tadi treatment menjadikan cana maru menjadi cana maru yang batik versi Mas Tato Wijayanto Bansari Temanggung. Semoga video pendek ini bisa memberi sedikit ilmu untuk kita semuanya. Amin. Karena kalau kita bahas atau kita ngomongin ikan cana, itu 3 hari 3 malam kita gak bakalan rampung ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya dari Arif Batik. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.